Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi pendengar Indonesia Manado dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam Forum Kawanua edisi hari ini, hari Kamis 7 Agustus 2025 bersama saya, Audi Kandores. Dan sebagaimana yang telah kami sampaikan sejak pagi, kita mengangkat topik tentang menjaga merah putih. Latar belakang topik ini karena memang kita tahu semakin pudarnya semangat kita untuk merah putih, bahkan merah putih saat ini seakan-akan sudah lagi bukan fokus dan tujuan utama dari kita. Dan oleh karena itu tentunya kita harus mengubah kembali persepsi itu dan kembali ke akar kita bahwa merah putih inilah semangat kebangsaan kita yang dalam keseharian dan di momen-momen pada HUT proklamasi ini tergambar pada mereka, pasukan pengibar bendera pusaka. Untuk itu di studio telah hadir narasumber kami yang berkompeten. Yang pertama, Bapak Rifo Budiarto Koloait, AP MSI. Selamat pagi Pak Rifo. Selamat pagi Pak. Ya, kemudian di samping Pak Rifo ada paskibraka kita yaitu Graciela Rumokoi. Selamat pagi, boleh mendekat ke mikrofon. Graciela, silakan perkenalkan nama Anda, sekolah dan identitas Anda, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Siap izin Kak. Ya. Perkenalkan, nama saya Graciela Kristania Rumokoi. Saya berasal dari SMA Negeri 9 Binsus Manado. Luar biasa. Saya di sini juga sebagai Lurih Paskibraka Kota Manado 2025. Oke, baik. Kemudian di samping Graciela Rumokoi ada Hervin Ahmad yang merupakan sekretaris DPPI Manado atau Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, DPPI Manado. DPPI. Ya, selamat pagi Bung Hervin. Selamat pagi Bung Audi. Oke, baik. Kita akan mulai obrolan kita ya. Satu hal yang ingin saya tanyakan dulu kepada Graciela ini. Ya. Sudahkah di rumah memasang bendera merah putih? Oh, paling sudah tentu. Siap Kak, sudah pasang. Tanggal 1? Dari tanggal 1. Saya sendiri yang mau pasang. Luar biasa. Pulang latihan Oke. langsung saya pasang. Langsung pasang. Kalau Bung Hervin, sudahkah memasang bendera putih di rumah? Selain dipasang di rumah, saya juga memantau yang di sekitar rumah. Kalau Abu Bara yang pasang, saya ingatkan untuk pasang bendera putih. Karena memang saya ketika turun kita melihat di jalan-jalan, Graciela juga memperhatikan kan? Iya, betul. Ternyata belum semua memasang bendera merah putih. Kemudian bahkan apalagi kalau rumah-rumah itu bukan di depan jalan, mereka menganggap tidak wajib ya. Oleh karena itu memang kita harus mengeluarkan kembali semangat merah putih ini. Oke, baik, saya ke Sekretaris Kesbangpol, Pak Rifo Budiarto. Sejak Kesbangpol menangani ini Paskibraka, sudah berjalan dengan baik, tidak ada lagi kegaduhan. Kuncinya di mana itu? Silakan Pak Rifo, mendekat ke mikrofon. Ya. Baik, terima kasih. Badan Kesbangpol Kota Manado bahkan di seluruh Indonesia, Paskibraka ini mulai ditangani di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sejak tahun 2023. 2023. Iya, jadi sejak dia ada keluarnya peraturan Presiden nomor 51 tahun 2022 dan peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila nomor 3 tahun 2022 itu pembinaan atau pembentukan Paskibraka itu dialihkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik baik di provinsi maupun kabupaten kota. Jadi itu efektif berlaku sejak tahun 2023. Jadi untuk Kota Manado, kita ini sudah tahun ketiga kita menangani Paskibraka dan puji Tuhan semua boleh terlaksana dengan baik sampai di tahun ketiga ini. Artinya ini semua tidak karena Badan Kesbangpol semata-mata, tapi ini adalah kerjasama kolaborasi dari semua instansi terkait, di mana dalam pembentukan Paskibraka ini kita melibatkan juga dari TNI Polri, juga dari teman-teman dari Duta Pancasila Paskibraka Indonesia dari DPPI, kebetulan hadir juga bersama-sama, ini ada sekretarisnya Pak Ervin. Di situ kita bagaimana mengkolaborasikan semua ilmu dari latar belakang baik dari TNI Polri juga dari teman-teman Purna Paskibraka ini menciptakan satu pola pembinaan yang benar-benar terarah dan terukur sehingga itu bisa menjadi satu pola pembinaan yang efektif bagi anak-anak sehingga kita mampu menyiapkan Paskibraka yang mampu melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Dan puji Tuhan sampai tahun ketiga ini
semua boleh terlaksana dengan baik. Ya, oke. Pak Rivo, transisi untuk mengatur Paskibraka Kota Manado ini apa yang dilaksanakan oleh Kesbangpol sehingga bisa terlaksana dengan baik? Ya, ketika regulasi itu keluar baik Perpres 51 dan Perban 3 tahun 2022, ketika regulasi itu keluar, peraturan itu keluar, yang pertama kami lakukan adalah kita berusaha melakukan penganggaran yang sebelumnya itu ditata di instansi sebelumnya yang melaksanakan Paskibraka ini. Kita kemudian bikin perencanaan penganggaran untuk dipindahkan ke Badan Kesbangpol. Di situ kita belajar apa sih yang menjadi kebutuhan-kebutuhan. Padahal ini hal baru bagi Kesbangpol ya? Iya, memang agak kesulitan juga karena tahun 2023 saya ingat juga. Pertama kalinya kami melaksanakan kegiatan ini dan betul-betul barang baru bagi kami. Betul. Jadi kami coba belajar juga ke instansi sebelumnya yang menangani ini, bahkan kita coba meminta masukan-masukan dari teman-teman dari TNI Polri juga dari Duta Pancasila Paskibraka Indonesia DPP Kota Manado, dan ya perlahan namun pasti tahun berjalan kita semakin bisa berkolaborasi dan pelaksanaan ini boleh berjalan dengan baik sampai saat ini. Bagaimana Kesbangpol menjadikan ini rekrutmen Paskibraka ini dari sekian ratus ya orang yang mau dari sekolah-sekolah kemudian menjadi 60 mereka yang terpilih? Silakan. Ya, kita tetap berpegang pada aturan yang sudah ditetapkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP yang secara nasional itu mengikuti cara seleksi ataupun tahapan seleksi yang menggunakan aplikasi transparansi. Di situ anak-anak yang mendaftar semua dipersilakan untuk mendaftar lewat link yang sudah disiapkan oleh BPIP, siapapun itu. Yang penting dia memenuhi syarat. Yang pertama dia kelas 10, atau orang dulu dia bilang kelas 1 SMA. Itu mah agak bingung yang kelas 10. kelas 1 SMA ya. Karena kelas 1. Yang penting dia memenuhi syarat. Yang pertama itu dia kelas 10 dan kemudian tinggi badan juga sesuai aturan yang ada. Dan tinggi badan minimal berapa kalau perempuan? Tinggi badan perempuan minimal dia 165. 165 untuk perempuan. Laki-laki 170. 170. Ya, Okay. dan itu persyaratan kesehatan secara umum silakan mereka mendaftar lewat aplikasi yang sudah disiapkan dari BPIP, dan ketika nama-nama mereka semua masuk di aplikasi. Yang pertama berapa kira-kira seluruh Manado yang? Seluruh satu Kota Manado yang mendaftar tahun ini ada sekitar 312 orang. Luar biasa, 312 ya. anak. Dan ketika mereka terdaftar di aplikasi yang sudah ada, di situ kita mulai mempersiapkan tahapan-tahapan seleksi, mulai dari tes wawasan kebangsaan, kemudian ada juga tes inteligensi umum, baru kemudian kita masuk ke tes kesehatan dan tes parade, dan yang terakhir ada tes kesamaptaan, tes PBB dan tes kepribadian. Jadi setiap tes itu akan terseleksi dengan sendirinya dari 300, tes ini dia berkurang sampai akhirnya ketika kesamaptaan itu kemudian mereka menjadi 60 ya Pak? Iya. Dalam setiap tahapan seleksi itu, terutama untuk yang 3 seleksi yang pertama itu menggunakan sistem gugur. Jadi yang sudah tidak lolos di tes wawasan kebangsaan, dia tidak akan bisa mengikuti di tes inteligensi umum. Begitu selanjutnya sampai pada akhirnya kita bisa mengambil 60 anak yang terbaik. Tapi karena tahapan ini berjenjang, jadi kita yang ada di Kota Manado kita membutuhkan 60 anak untuk sebagai pelaksana Paskibraka di Kota Manado. Tapi kita juga mengirim anak-anak yang kita utus ke tingkat provinsi untuk mereka diseleksi apakah mereka akan jadi Paskibraka provinsi ataupun diutus sebagai Paskibraka nasional. Dan tahun ini Manado kita berkesempatan untuk mengirimkan 3 pasang atau 6 orang anak putra dan putri untuk dikirim sebagai Paskibraka provinsi. Jadi total dari Kota Manado itu ada 66 anak. Jadi 6 orang kita kirim ke provinsi dan 60-nya bertugas di Kota Manado sebagai Paskibraka Kota Manado. Ya, untuk menentukan 6 anak ini juga mereka melalui semacam seleksi dan. Iya, kita lihat hasil yang terbaik yang dari dari hasil yang keluar di terakhir itu siapa yang berada pada posisi yang tinggi itu yang kita utus ke tingkat provinsi. Kita sudah paham ya, dan juga provinsi melakukan hal yang sama. Iya. Mana yang teratas kemudian dia akan berangkat ke tingkat nasional. Oke, saya ke Graciela Rumokoy ya. Graciela, apa motivasi Anda untuk mengikuti Paskibraka ini? Iya. Siap izin menjawab, Iya. Pak.
Motivasi saya untuk menjadi seorang paskibraka tentunya itu, yang pertama saya ingin membanggakan sekali orang tua saya, kedua orang tua saya, dan sedari kecil saya sering menonton TV ketika Ya. pengibaran atau penurunan sangsaka merah putih. Saya ingin suatu hari saya menjadi anggota paskibraka yang juga menaikkan maupun menurunkan sangsaka merah putih. Oke, kalau sekarang pelatihan yang dijalani oleh Graciela sudah di fase apa? Saat ini kami Tanggal 7 ya, Agustus. Tanggal 7 hari ya. ini. Sudah di fase apa kira-kira? saat ini kami sudah melakukan pembagian pasukan. Oh ya, Jadi sudah ada pasukan dan Pokelapa ya, 8. pasukan 17 dan pasukan 8. Namun saat ini tahun ini agak berbeda, Pak. Ya, apa perbedaan? Perbedaannya itu tahun ini kami melakukan formasi 80. Aduh, saya coba Graciela sederhanakan. Jadi seperti tahun-tahun kemarin itu pasukan 17 Ya. dan pasukan 8 dan pasukan 45 yang diisi yang oleh TNI Polri. Iya. Dan tahun ini kita membuat formasi 80. Jadi tetap namanya pasukan 17, tetapi orang-orangnya itu agak sedikit dilebihkannya. Siap izin Bapak? Formasinya membentuk angka 80 Angka sesuai dengan ulang tahun proklamasi kita Ulang yang tahun ke-80 proklamasi di tahun yang 2020. kemerdekaan. Itu implementasi kita ya Betul, ke-80. ke-80. Itu bagus juga ternyata. Dan ketika dia di lapangan, dia terlihat seperti apa yang formasi itu? Apakah ada perbedaan dan kemudian memberikan faktor surprise kepada yang menyaksikan? Menurut dari saya sendiri, siap izin Bapak, Ya. itu sangat bagus. Apalagi kalau dilihat dari drone, angka 8 pada saat kita membentuk formasi. Jadi pada saat kita membentuk formasi, Iya. langsung para pasukan yang formasi 8 dengan formasi 0 dari drone itu terlihat bagus sekali, Bapak. Kalau Graciela masuk juga dalam formasi itu kan? Saya masuk di formasi 8. 8 ya? Iya. Oh, luar biasa. Nah, kemudian pertanyaan juga ke Graciela. Ini kita berbicara soal paskibraka pembawa baki. Siapkah Anda ketika nanti diberikan kepercayaan menjadi pembawa baki? Seandainya, Tentu saya siap. apa yang Anda harus siapkan di situ? Yang pertama, saya harus siap mental. Dan yang kedua, saya juga harus mengatur kontrol emosi saya. Dan yang ketiga, pastinya jika pelatih sudah memilih saya, tentu saya akan menjalankan tugas dan kewajiban tersebut dengan sangat baik. Kalau sehari-hari Graciela pribadi seperti apa? Apa eksplosif, ledak-ledak, gampang emosi atau apa keseharian? Kalau saya sebagai luri mungkin saya harus lebih belajar untuk mengontrol emosi saya. Ya. Karena kalau mau bilang urus 30 putri itu yang DP macam-macam ini dong. Kepribadian, Karakternya itu berbeda-beda. Tetapi dengan kita mendekat, kita saling mendekat, kita bertumbuh bersama setiap hari, apalagi kita latgab ya. Latgab itu setiap hari kita dari Latgab itu singkatan dari latihan latgab Pusdiklat. Pusdiklat, Bapak. ya. Pusdiklat itu kita latihan setiap hari untuk tanggal 17 ini. Jadi kita jadi lebih dekat dan kita lebih tahu satu sama lain. Jadi lebih tahu oh ini sifat yang ini begini. Jadi kita harus lebih tahu untuk pendekatan diri dan kita juga harus lebih banyak untuk sama-sama. Jadi kita istilahnya itu kebersamaan. Karena kita juga mengibarkan sangsaka merah putih itu bersama-sama. Betul, itu kerja tim. Ya, Tidak betul. akan terjadi ketika kita jalan sendiri-sendiri ya. individual. Tetapi kita harus berkelompok bersama-sama. Ya, berarti dalam usia yang masih sangat muda ini, Betul. Graciela sudah mendapatkan kepercayaan dan sudah punya yang semacam leadership ya. Ya, Iya. kita di sini juga dilatih kepemimpinan semua. Kepemimpinan seperti apa yang menurut Anda sangat ideal? Kepemimpinan itu, menurut saya, setiap orang itu semua bisa memimpin, tetapi tidak semua orang bisa dipercayai. Ya. Tuh. Dan puji Tuhan, saya juga dipercayai sebagai luri paskibraka dan tanggung jawab itu menurut saya yang diberikan Tuhan juga. Saya juga dipercayakan teman-teman saya, Tuhan mengatur jalan saya di sini dan saya juga akan berusaha untuk memberikan terbaik. Luar biasa Graciela, karena memang Graciela juga harus menghindari ketika seorang melihat pemimpin itu sebagai seorang yang suka menyuruh-nyuruh, ya kan? Oh dia pemimpin, dia tugasnya menyuruh-nyuruh, tidak kan? Tetap Graciela ambil bagian Kita dalam setiap merangkul. Baik, kita ke Bung Ervin ya, Bung Ervin. Penanganan sekarang untuk pelatihan paskibraka ini apa yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya? Mungkin ada hal-hal baru yang di benak pelatih yang ingin diimplementasikan dalam paskibraka 2025.
Terima kasih. Untuk kepelatihan tahun ini saya rasa tidak jauh berbeda dengan dengan tahun-tahun sebelumnya, apalagi yang 2 tahun terakhir yang sejak ditangani oleh Kesbang Pol Manado. Tingkat keberhasilan tetap 100% ya. 100% ya, luar biasa. Dari tahun 2023 kita bersama-sama dengan Kesbang Pol Manado. Juga tahun kemarin juga alhamdulillah sukses juga kita. Dan tahun ini seperti yang adik Graciela bilang, tahun ini kita agak beda, jadi formasi 80 ini juga dari tantangan juga buat kita pelatih. Bagaimana karena manuver di dalamnya itu ya? Iya, karena manuver dalamnya itu juga kita butuh otak, gimana bisa kita memadukan ini, bisa jadi cepat masuk, gerakannya kaki juga harus sama, karena pas bukanya juga gimana harus sama semua. Jadi kita harus benar-benar teliti dan jeli untuk melihat bagaimana proses. Jadi itu di bedanya untuk tahun sekarang itu di situ. Jadi untuk formasinya kita itu jadi agak itu beda. saja ya, ada 80 di sini. 80. Mungkin kalau kita lihat, kalau kita compare untuk daerah kabupaten kota yang lain, untuk sementara kita masih untuk satu-satunya Manado yang kita pakai angka 80. Satunya Manado ya itu. Iya, untuk sementara kita tidak tahu untuk inovasi Manado sendiri luar biasa. Iya, itu juga inovasi dari Kesbang Pol juga. Kita kan Kesbang Pol sebagai pembina juga kita pelatih di lapangan tinggal melaksanakan apa yang disarankan atau ditunjuk oleh Kesbang Pol Manado bahwa kita formasi seperti ini, Jadi kita juga bukan asal terima bisa, tapi kita rundingkan bersama pelatih TNI, Polri juga, di PPI juga kita bahas semua gimana bisa kita aplikasi bisa. Jadi kita jalani bersama. Nah, bagaimana Bung Hervin sebagai seorang pelatih Paskibraka itu melakukan sinkronisasi, karena kita tahu bersama nanti mereka ketika tampil di hari H ada TNI di situ. Agar supaya mereka tetap selaras, karena kan atau latihan sama-sama, seperti mesti bisa dijelaskan ke publik. Oke. Jadi dari pengalaman juga nih ya, pengalaman dari tahun ke tahun juga seperti itu. Jadi untuk kolaborasi nanti kan kalau TNI dan Polri itu juga bergabung H-3 ya. H-3 dia bergabung. Itu cukup 3 hari itu untuk semacam aklimatisasi kalau di udara tuh penyesuaiannya. Untuk penyesuaian, syukur alhamdulillah untuk kondisi lapangan kita itu tidak terlalu besar kayak di istana atau yang di tempat lain yang besar. Jadi untuk gerakan TNI dan Polri untuk 45 dan itu tidak terlalu banyak. Jadi dia hanya mengiring masuk, dia diam dan kemudian dia keluar. Ya, tapi kan kelompok 8, 17 dan 45 kan harus serasi. Siap ya, tinggal di situ yang kita akan selaraskan di situ. Jadi yang untuk tentara TNI sama Polri tinggal di situ. Jadi kita tinggal bagaimana untuk, dan juga untuk pasukan 45 itu rata-rata itu sudah dari kemarin juga mereka sudah bertugas. Mereka juga sudah terbiasa dengan baris berbaris dan berkolaborasi dengan Paskibraka. Itu sudah aman kalau begitu. Nah, cuma yang kali ini yang info yang kita terima untuk pengapit yang pasukan 8 itu ada pengapit itu yang TNI itu yang akan bergabung itu kebetulan juga syukur alhamdulillah itu dari Purna Paskibraka juga. Jadi udah gampang untuk kita kolaborasi dan kita samakan. Jadi ketika mereka Purna Paskibraka, mereka berkarir di militer dan dipersiapkan lagi untuk kembali ke jadi pengapit ke ranahnya. Jadi mereka sudah terbiasa, luar biasa. Oke, menarik sekali, dan kita akan lanjutkan diskusi kita tentang menjaga merah putih dengan para Paskibraka ini sesaat lagi. Ikuti pesan-pesan berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Halo RRI. Halo RRI. Ya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. RRI Jazz Channel. Available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel. Jazz up your life. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay.
Kanal informasi dan inspirasi Nusa 1. Anda masih bersama dengan kami di Forum Kawanua Menjaga Merah Putih. Dan kami persilakan Anda juga untuk berkomentar ya, atau bertanya di YouTube RRI Manado, karena kita juga live di YouTube dan di RRI 94,5 FM. Anda juga bisa menelpon kami di 0821 9583 5080, atau Anda juga bisa berkomentar atau bertanya di WhatsApp kami sama di 0821 9583 5080. Saya kembali ke Bung Herpin, kita belum selesai tadi ya. Oke, baik. Nah sekarang ada pertanyaan tentang gerakan langkah tegap itu, yang kiri-kiri, kanan-kanan, ada beberapa yang menjadi semacam kontroversi. Bisa Anda jelaskan ini? Oke. Dari tahun kemarin ya, puncaknya tahun kemarin itu kita sempat lihat-lihat buka YouTube untuk pelaksanaan upacara di tiap-tiap provinsi, khususnya juga yang di Istana Merdeka, Istana Negara. Itu kita lihat juga ada beberapa itu dari udah mulai seperti itu ya. Jadi kiri-kiri, kanan-kanan. Jadi untuk dari kita sendiri sebagai pelatih yang ada di Kota Manado, jadi kita melihat itu bukan sebagai suatu masalah. Jadi itu hanya sebatas dari bagaimana peran pelatih. Jadi ketika pelatih itu mengajarkan seperti itu, jadi anak-anak harus mengikuti seperti itu. Jadi itu belum ada peraturan bakunya. Bagaimana itu bisa diaplikasikan secara umum seluruh Indonesia atau tidak. Jadi untuk khususnya Manado kita masih memakai yang lama. Yaitu kita tetap kiri kanan itu saling bergantian. Iya. Jadi untuk yang kelihatan kiri-kiri kanan-kanan itu ya biarlah mereka seperti itu, karena mereka diajarkan seperti itu oleh pelatihnya. Dan kita di Manado, khususnya di Manado, kita masih mengajarkan cara yang seperti yang lalu-lalu yang dulu-dulu, yaitu kiri kanan. Baik, ada telepon yang masuk di 0821 9583 85080. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Halo, Forum Kawanua, selamat pagi. Ya, dengan siapa Pak? Halo, boleh perkenalkan nama Pak? Dengan siapa Pak? Oke, kita langsung ke pertanyaannya ke narasumber. Kita ke adik yang itu, siswa itu adik siapa namanya? Graciela Rumokor ya? Iya, Graciela Rumokoi. Silakan Pak. Oke, kita ke pertanyaan ke adik Paskir Braka ya. Graciela Rumokor, pertanyaan begini, Dik. Ini apakah motivasi adik menjadi seorang paskibraka? Motivasi adik menjadi seorang paskibraka, motivasinya seperti apa? Terus adik Graciela Rumokor ini utusan siswa SMA mana atau SMK atau sederajat? Itu aja pertanyaannya. Oh iya, oke. Baik, terima kasih. Ternyata ya Benijo dari Bolmong Utara. Oke, baik. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya, silakan di nomor telepon 0821 9583 5080, atau boleh juga dari WA nomor yang sama, dan juga bisa di channel YouTube. Oke, kita baca yang dari WhatsApp ya, dari Paul di Kairagi. Tolong tanggapan Bapak terkait calon paskibraka yang sudah dikatakan lolos pada tahapan tuhir akhir saat berada di tempat seleksi dan hanya perlu menunggu surat edaran lolos paskibraka, tapi namanya diganti dengan orang lain. Dan paskib yang mengatakan itu tidak sesuai kriteria, karena jujur ini pengalaman saya dan teman saya tahun 2020. Oh ya. Tapi untungnya saat ini tidak ada paskibraka Kota Tandai yang bertugas karena COVID. Terima kasih ya, ini. Oke, cuma semacam tanggapannya, pengalaman dia. Oke, langsung saja ditanggapi dulu dari Graciela. Sudah Graciela sampaikan tadi ya, tapi Pak Benijo mungkin belum mendengar ya. Silakan. Siap, izin Iya. Pak. Dari Pak Benijo, seperti yang tadi saya katakan, motivasi saya untuk menjadi seorang paskibraka yaitu saya ingin membanggakan kedua orang tua saya, keluarga besar saya, dan saya juga ingin untuk tampil, kalau orang bilang itu tampil di TV. Karena dari kecil saya juga menonton paskibraka, weh keren sekali. Terus itu juga seperti yang kakak-kakak bilang, itu 1 tahun 1 kali, 1 kali seumur hidup. Betul. Dan saya juga ingin menjadi anggota pasukan tersebut yang mengibarkan atau menurunkan sang merah putih. Kebanggaan sekolah bagaimana? Dan saya juga utusan ke sekolah SMA Negeri 9 Binsus Manado. Iya.
ada spesialisasi Graciela mungkin yang pendengar atau pemirsa ingin ketahui yang dari SMA itu mungkin Graciela punya prestasi lain? Kalau dari SMA saat ini saya sedang fokus di Paskibraka, tetapi yang sebelum-sebelumnya itu juga kami sempat ikut yang lomba yel-yel di kantor gubernur. Oke, Saat baik. itu juga. Baik, nah, terima kasih. Nah, untuk dari Pak Paul sendiri, memang tadi kan kita sudah katakan di awal ketika kes Bang Paul yang menangani ini tidak ada lagi. Tapi mungkin agar supaya tidak terulang, mungkin ada hal yang perlu disampaikan oleh Pak Ripo Budiarto tentang rekrutmen ini. Kendati sudah berjalan yang 60 ini. Silakan Pak Ripo. Baik, terima kasih buat Pak Paul dari KRAGI. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan dari awal bahwa untuk rekrutmen Paskibraka sejak tahun 2023 dia sudah menggunakan namanya aplikasi transparansi Paskibraka. Jadi semuanya by aplikasi. Anak-anak yang mengikuti seleksi ini bertahap sesuai dengan tahapan seleksi yang sudah ada. Dan ketika mereka sudah masuk di seleksi yang terakhir, jadi tidak ada namanya pantohir berarti kan ada panitia yang menentukan. Nah ini kita menentukan siapa-siapa yang lolos itu berdasarkan hasil dari anak-anak itu sendiri, bukan dari panitia. Jadi ketika mereka sudah mendapatkan hasil dari keseluruhan anak ini kan langsung diurut sampai di 60 itu perankingan. Nah, mana yang masuk sampai ke 60 itu yang kita lolos. Nah, mungkin dari Pak Paul tadi mengatakan ada jeda waktu mungkin sampai pengumuman. Jadi saya perlu jelaskan di sini bahwa sebagaimana juknis atau petunjuk teknis yang disampaikan dari BPIP ketika kita mengikuti rakor di Jakarta bahwa untuk pengumuman Paskibraka ini dilaksanakan secara berjenjang. Jadi walaupun kita sudah ada hasilnya, kita tetap harus menunggu dari pusat dulu melakukan pengumuman, kemudian provinsi, baru kita di kabupaten kota mengumumkan itu. Hasilnya sudah ada. Dan mungkin orang pikir nanti hasilnya diganti-ganti. Nggak bisa Pak, karena itu sudah disimpan di dalam aplikasi dan itu seluruh Indonesia bisa lihat itu yang ada di aplikasi itu dia. Tinggal waktu pengumumannya itu yang kita menunggu secara berjenjang dari pusat dulu, kemudian provinsi, baru di tingkat kabupaten kota. Mungkin ada tanya kenapa harus seperti itu. Saya berikan contoh mungkin kita yang di Kota Manado. Contohnya ketika provinsi itu mengumumkan yang mereka butuhkan, tahun kemarin mereka masih pakai 30. Dan tahun ini ternyata provinsi sudah menggunakan 60 Paskibraka. Jadi dia akan bertugas seperti di Kota Manado, dia berbeda yang 30 pagi sama 30 yang sore itu. Nah, ketika mereka menggunakan 60 anak-anak Paskibraka ini, berarti kita kan menyesuaikan. Dari awalnya mereka hanya mengambil tiap kabupaten kota, 15 kabupaten kota itu mereka hanya minta sepasang karena kebutuhan di provinsi itu hanya 30. Tiba-tiba mereka diumumkan mereka membutuhkan 60, jadi ada tambahan yang diminta ke kita. Nah, itu yang pada akhirnya kan dan sebelumnya kita sudah siap 60 ini, ketika harus dikirim ke provinsi berkurang. Jadi yang ada di urutan di bawah itu dia naik. Iya, seperti makanya secara berjenjang. Pusat dulu, kemudian provinsi pengumuman, baru kemudian kita karena kebutuhan seperti itu. Jadi Pak Paul, percayalah ya, saat ini rekrutmen Paskibraka sudah sangat terbuka dan tidak ada lagi Pak Tutu titipan-titipan, tidak ada lagi. Itu dinamika masa lalu dan mari kita tetap masa depan yang cerah bersama Kes Bang Paul Manado. Oke, baik. Kita terima telepon di 0821 9583 5080. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dengan siapa Pak? Dengan Pak Michael dari Tomohon. Pak Michael dari Tomohon, silakan Pak Michael. Ya, sementara saya mau sampaikan bahwa gerakan yang dilakukan Paskibra yang viral itu ada kesalahan dari pelatihan. Tapi itu gampang sekali untuk dirubah. Kenapa tidak mau merubah gerakan kaki dan tangan bersamaan? Itu hal yang sebenarnya gampang sekali karena pada hentakan kaki tangan terlambat. Begitu. Jadi mohon dari para pelatih hal yang gampang untuk dirubah, bukan untuk dipertahankan dan bukan untuk dipertontonkan hal yang kurang enak dilihat. Iya.
Jadi seperti itu, para pelatih-pelatih mohon memperbarui kembali gerakan-gerakan tersebut. Dan untuk seleksi-seleksi lebih terbuka, lebih bagus. Oke, terima kasih. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Michael ya, yang dari Tomohon menelpon. Silakan ada lagi di belakang Pak Michael yang ingin masuk di 0821 9583 5080. Kami halo, selamat pagi. Halo. Baik, Anda juga bisa berkomentar di kolom komentar kami di YouTube RRI Manado. Halo, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Iya, dengan siapa Pak? Dengan Pak Yos Air Madidi. Pak Yos dari Air Madidi ya? Iya. Ya, silakan. Kalau saya hanya ingin tahu apakah mengabadikan merah putih itu hanya 17 Agustus, selain dari itu sudah tidak. Karena saya melihat seringkali jadi kritikan adalah gerakan-gerakan. Sebenarnya gerakan-gerakan itu tidak masalah, yang penting hati kita yang fokus pada merah putih dan kita menjaganya. Jadi kalau hanya mengabadikan itu tidak memberikan hal yang baik. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak Yos di Air Madidi ya. Sudah 2 penelpon, tapi ada lagi satu yang masuk, kita tampung saja sekalian di 0821 9583 5080. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pro 1 Bung Audi. Ya, dengan siapa Pak? Pak Buts Matungkas dengan Sautara. Oh, oke. Pak Buts sekarang di Matungkas ya? Atau ada mobile ini? Halo? Oh, terputus ya. Pak Buts bisa masuk lagi ya di 0821 9583 5080 dan sambil menanti telepon kita langsung saja. Ini kayaknya ranah dari Bung Herpin ya. Bagaimana Bung Herpin ini? Dari Michael memang dia kurang srek ya sama dengan Anda tentang gerakan ini, dan kalau boleh kata itu dibakukan, jangan ada gerakan baku begitu. Bagaimana tanggapan Anda secara seorang pelatih paskibraka? Seperti yang sudah saya katakan tadi, jadi ini kita tidak mungkin kan kita di Manado, kita juga harus mengurusi yang di luar daerah kan. Jadi kita bagaimana kita mengurusi aja yang kita di Manado. Jadi Mungkin kita Pak Michael ingin mengatakan begini, mengapa iya tidak dibakukan saja gerakan yang saat ini? Benar. Jadi kita juga kan kayak seperti sekarang ini, memang dari dulu di tiap daerah di pusat juga seperti itu. Jadi ada TNI yang Polri yang menangani itu seperti itu, di daerah juga seperti itu. Jadi kita masih memang jadi kontroversi, tapi itulah kembali ke yang saya bilang tadi, adik-adik itu hanya melakukan apa yang pelatih ajarkan, ya kan. Jadi kita kalau mereka di sana diajarkan seperti itu, mungkin kan adik-adik juga akan menolak itu, membangkang gitu. Tapi ya kita makanya kita juga sembari menunggu ada aturan yang baku tentang itu. Jadi mungkin juga kita sampai saat ini juga kita mendengar juga jadi pembahasan juga di tingkat pusat juga di Purna Paskibraka ya. Tingkat pusat juga masalah tentang itu jadi polemik di pusat. Iya, itu jadi polemik juga seperti itu. Jadi kenapa kok ada kayak kiri-kiri kanan? Makanya dari sekarang kita ambil kebijaksanaan sendiri. Jadi kita kembali lagi ke daerah, bagaimana kita mana baiknya dan bagusnya seperti apa ya. Kita juga di Manado masih pakai seperti yang lama juga, kiri kanan sampai berganti. Kalau Bung Hervin Lia yang di IKN barusan, mereka cenderung kemana? Kalau di IKN barusan dia cenderung agak cenderung ya, belum sepenuhnya dia belum sepenuhnya. Pas kalau di IKN kemarin pas yang itu ini ada keterlambatan ya. Kayak ada delay. Ada delay. Jadi seperti itu. Jadi pas mereka mengambil bendera itu ke Pak Presiden itu kelihatan kayak agak lambat gitu ya. Ya seperti jadi ya gimana ya, karena belum ada aturan yang bagus ya, kita juga belum bisa mendekat itu. Mungkin jangan-jangan Pak Michael pikir ketika di IKN barusan ada gerakan seperti itu udah dibakukan. Jangan-jangan dibakukan, tapi Anda jamin tidak kali Manado. Iya, di Manado belum, tidak akan seperti itu. Oke, Pak Michael. Jadi Pak Michael kalau mau datang dari Tomohon boleh lihat nanti di lapangan Spartatikala ya. Pak Michael lihat kalau orang Baruba nanti Pak Michael putar ulang di YouTube ini. Apa dong dia bilang ini Anda di. Dan secara keseluruhan kita juga punya grup pelatih seluruh kan. Rata-rata di Sulawesi Utara, kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara tidak seperti itu. Kita masih pakai yang kiri kanan bergantian. Oke. Kemudian pertanyaan dari Pak Yus R. Madidi yaitu
apakah merah putih ini hanya menonjol ya, tuh begini di 17 Agustus? Mungkin dia ingin berkesinambungan ya. Oke. Di momen-momen hal-hal yang mungkin kalau saya membaca ya apa yang dipikirkan Pak Yos ini Air Madidi, dia suka kalau di sekolah-sekolah juga kualitasnya untuk upacara seperti yang ada di standar lah paling tidak paskibraka. Bagaimana tanggapan Anda sebagai seorang pelatih? Kalau saya sekarang dari dari saya jadi paskibraka, itu merah putih itu sudah ada dalam hati, dalam dada, dalam diri kita. Jadi bangsa Indonesia khususnya di Kota Manado itu bersyukur tiap tahun itu lahir 30-60 orang cinta merah putih, cinta tanah air. Iya. Minimal itu dari sekolah dulu. Dari mereka jadi duta-duta di sekolah, makanya sekarang ada duta Pancasila kan. Setelah mereka Purna, jadi Purna jadi duta Pancasila. Jadi mereka jadi duta-duta di sekolah, duta-duta cinta merah putih, ini mereka yang kita lahirkan dari pelatihan Pusdikat Paskibraka tiap tahun, dan mereka ini saya yakin 100% cinta mereka ketika melihat bendera merah putih, dan mungkin saja bukan hanya merah putih, Indonesia Raya juga dimanapun dia berkumandang itu tergerak hati, gimana itu mengikuti, gimana jasa-jasa para pahlawan, sampai ke mereka waktu latihan sambil mengibar bendera, itu memang luar biasa. Itu hikmatnya sampai sekarang. Saya juga sudah 27 tahun jadi paskibraka, jadi Purna Paskibraka. Sampai sekarang kalau mendengar Indonesia Raya ataupun upacara dimanapun, walaupun saya bukan peserta upacara di situ, kalau ada upacara bendera pas penghormatan, saya minimal saya diam, saya sikap sempurna. Dan itu sampai ke adik-adik itu turun-temurun sampai sekarang, mereka sampai seperti tidak disuruh, tidak diperintah ketika ada lewat dengan motor atau lewat berjalan kaki di mana di instansi kalau ada upacara penurunan kalau apa sambil menurun bendera, pasti mereka akan diam, siap sambil selesai baru mereka jalan. Nah, seharusnya memang begitu. Iya. Kalau Graciela sendiri, Anda kan dikatakan nanti akan menjadi duta ya, duta Pancasila merah putih. Bagaimana Anda sebagai duta akhirnya membawa kepentingan merah putih itu sendiri? Anda implementasikan di kehidupan keseharian seperti apa? Seperti yang kalau dibilang orang jadi duta Pancasila, tentu orang akan mengimplementasikan itu Pancasila itu dalam nilai-nilai Pancasila itu dalam orang kehidupan sehari-hari. Contohnya juga saya ambil di sekolah, setiap pagi itu di SMA 9 jam 6.40 Indonesia Raya itu berkumandang setiap hari. Dan kami murid-murid posisinya waktu lagu itu dikumandangkan. Nah, setiap kami murid-murid, setiap lagu itu berkumandangkan, kami murid-murid juga tanpa disuruh kami diam. Jadi yang ada di atas motor turun, sikap sempurna. Dan kami yang dalam kelas, yang masih makan, kami berdiri sikap sempurna. Sampai selesai lagu Indonesia Raya itu berkumandang, baru kami melanjutkan aktivitas kami sendiri masing-masing. Ya, bagaimana Graciela menularkan sikap itu kepada teman-teman yang katakanlah masih apatis atau belum terbiasa dengan kehidupan atau gaya seperti itu? Kalau dari saya sendiri, kan sekarang zaman sudah maju. Saya lebih suka menggunakan platform-platform seperti TikTok, Instagram, atau Facebook sendiri juga. Anda cukup aktif juga di... Saya juga cukup aktif untuk platform-platform. Saya membagikan, contohnya, kalau Hari Sumpah Pemuda, saya suka membagikan cerita-cerita tentang cerita-cerita masa lalu, para pejuang, mereka bagaimana dulu. Dan saya juga suka sekali untuk membagikan foto-foto. Jadi kalau tanggal Hari Sumpah Pemuda, saya membagikan foto-foto Sumpah Pemuda, saya mengaktifkan kembali platform itu. Saya juga selalu bilang di grup, Selamat Hari Sumpah Pemuda, gitu. Jadi dan Anda juga berharap bahwa apa yang Anda lakukan itu juga memotivasi orang lain. Memotivasi orang lain. Kalau di lingkungan tempat tinggal Anda, Graciela tinggal di mana? Saya tinggal di Kleat. Di Kleat ya? Di kampus. Kampus ya? Iya. Komunitas Anda seperti apa di situ? Kalau di situ kami bisa dibilang cinta tanah air karena setiap tanggal 1 lorong-lorong kami itu sudah full dengan bendera. Dan di lorong-lorong SMA 9 juga itu di samping-samping tembok-tembok itu sudah ada bendera. Jadi Graciela cukup semacam berpatroli ya? Ya, saya kalau malam habis latihan kalau lewat naik drive itu juga saya sering lihat, sudah tidak terasa sudah tanggal 1, sudah banyak bendera. Kalau Graciela menemukan ada rumah yang katakanlah belum memasang bendera, apa yang Graciela lakukan dari latar belakang Anda sebagai seorang paskibraka? Yang pertama saya akan tetap datang dan saya bilang, Ibu sudah tanggal 1 pasang bendera. Orang mesti memperingati para pejuang dulu yang sudah berkorban demi tanah air ini. Jadi kita menganggap topik menjaga merah putih ini bukan hanya dari mental merah putih kita, tapi juga secara harfiah ya. Bendera itu harus kita perlakukan dengan hormat. Betul. Ya. Memang kita lihat kasihan ini bendera juga Pak Rivo ya. Ada kalanya di petiang nggak sesuai, ada yang totara besar. Kita tahu foto tanah enak aku mesti viral gang.
Maksudnya totara besar, kontur bendera terkecil. Kalau kita sendiri, kami pribadi, kita pakai bendera, kita sesuaikan DP bulu, kita cat, pakai pipa, supaya proporsional. Lebih enak dan mulia. Lebih enak mulia, dan itu merupakan penghargaan kepada kita. Oke, terima kasih Graciela. Kita terima telepon di 0821 9583 5080. Halo. Halo, selamat pagi. Terputus ya. Oke, saya ke Pak Rifo Budiarto. Pak Rifo, ini kan Graciela ini lagi intens ya dengan pelatihan mereka ini selama berhari-hari. Bagaimana mereka punya proses belajar mengajar Pak untuk Kesbangpol atur ini? Ketika kami panggil untuk melaksanakan latihan persiapan 17, kami sudah menyurat ke sekolah-sekolah untuk meminta izin dari sekolah-sekolah dari mana mereka berasal untuk mereka mengikuti latihan ini. Jadi mereka selama 20 hari pelatihan ini mereka memang tidak aktif untuk tidak masuk sekolah. Graciela 20 Ada 20 surat hari. dispensasi. Iya. Jadi bagaimana Graciela mengejar 20 hari ini? Untuk tugas Pelajaran, di sekolah. Jadi kita kan latihan dari kami kumpul itu jam 7, tetapi dari jam 5, jam 6 itu orang sudah bersiap menuju lapangan Tikala. Orang latihan sampai jam 5 sore. Dan menurut kita jam 5 sore itu masih ada waktu for orang mau kejar tugas. Jadi di jalan pulang chat teman-teman. Ada tugas hari ini. Jadi saya setiap pulang sekolah, saya pulang latihan, saya dulu membersihkan, mandi, habis itu bikin tugas. 2 jam itu sudah cukup. Yang penting konsisten. Jadi biar ndak selesai, biar ndak tugas selesai itu hari, setidaknya orang sudah mengerjakan 1 atau 2 tugas. Mereka tidak meninggalkan juga yang di sekolah 20 hari itu. 20 hari itu. Baik, kita terima telepon lagi, silakan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, dengan siapa Pak? Saya dengan Ferdi Cliff yang ada di Motolimin. Motolimin. Ferdi, so pasang bendera merah putih, Cliff? Belum. Pasang nih. Oke, silakan Ferdi, langsung. Selamat pagi ya Pak Audi, kan saya sebagai host. Saya mau bertanya begini, mungkin bukan teknis tapi kebetulan ponakan saya yang kemarin yang tahun 2024 sebagai peserta yang ada di Kota Manado kan, Paskibra. Terus saya tanya-tanya, terus teman-teman mereka itu bilang bahwa biasa kan ada uang saku katakan begitu ya, diberikan uang saku. Saya mau bertanya langsung begini, kebetulan mungkin ada dari Kesbangpol kan ini ada? Ada. Bila ada 3 juta, mohon maaf ya, saya langsung 3 juta. Setelah masuk di rekening hanya 2 juta. Padahal mereka itu orang bilang, aduh so lelah, panas sampai orang bilang apa? Setelah cek di apa kata cuma 2 juta. Jadi kebetulan saya cuma mau tanya, apakah itu memang mekanismenya seperti itu atau bagaimana? Karena dari kemarin orang mau cari-cari media, soalnya Kak mau klarifikasi ini Kak Kang. Karena bilang 3 juta kok masuk ke rekening peserta cuma 2 juta. Terus mau bilang lagi di situ kata, gue rencana menginap ke salah satu hotel atau ke Bali, tapi tidak. Gimana kira-kira seperti Baik, ya. Tolong dijelaskan. Baik, terima kasih Cliff. Supaya Ya. tidak ada kekecewaan dari peserta Paskibra. Itu di Manado ya yang Anda dengar begitu. Oke, baik ya. Oke, ini bagus juga ya semacam klarifikasi ya. Cuma memang kalau kita melihat ini, kalau seandainya ada anak-anak yang menyatakan hal ini ya, berarti motivasi juga bukan seperti membanggakan orang tua ya. Tapi tidak apa-apa, kita ini sudah alam keterbukaan. Pak Rifo Budiarto sebagai Sekretaris Kesbangpol, silakan Pak. Ya, jadi ini memang hal yang perlu diluruskan supaya jangan ada pemahaman yang salah. Anak-anak Paskibraka ini selama mengikuti pelatihan selama 20 hari, mereka kami memberikan uang saku per hari itu 100.000. Uang saku. Jadi bukan honor ya, uang saku. Kali 20 hari itu ada 2 juta. Jadi tidak benar kalau ada yang beredar dari luar bilang itu 3 juta. Karena ini uang sakunya sesuai standar biaya umum yang penganggaran yang ada di Kota Manado, itu kami berikan uang saku sebesar seperti itu. Kali 20 hari 2 juta dong, bukan 3 juta. Kali 30 hari itu 3 juta. Ya. Seperti itu Pak. Ya, jadi itu cuma mungkin ada mungkin perlu ada. Tapi memang kita juga agak miris ya ketika
ternyata motivasi uang juga ternyata Iya. kuat di situ. Iya. Maksudnya sampai mengatakan 3 juta, tapi sudahlah ini sudah diklarifikasi oleh, dan tidak ada yang 3 juta, memang 2 juta. Oke, saya ke pelatih ini Bung Nerpil. Ini sekarang mereka di H-10. Sudah di tahapan mana mereka ini pelatihannya? Ya, untuk saat ini tahapannya kita lagi dalam pembentukan. Jadi pembentukan nanti 1 minggu sebelum bertugas, H-1 minggu itu kita pemantapan. Iya. Tingkat pemantapan. Jadi pembentukan. Jadi kita ini untuk semua komposisi pasukan ini kita masih cari yang pas. Oh. Karena kita masih pilih yang mana yang pas, mana yang kita bisa tarik keluar. Jadi kita belum ada posisi yang paten, katanya orang yang paten. Jadi pembawa baki juga kita masih coba-coba, untuk pengibar 3 pengibar juga kita masih cari mana yang pas. Di tangga itu Di sudah, tangga, sudah ada kalau di tangga sudah, kita ada beberapa kandidat juga yang kita sudah latih turun naik tangga, dan nanti kita akan putuskan itu di H-3 sebelum gladi bersih. Kita udah umumkan mana yang akan bertugas pagi dan mana yang akan bertugas beserta dengan komposisi tugasnya masing-masing. Danpok 17, Danpok 8, 3 pengibar itu sama pembawa baki. Oke, baik. Kita baca live pertanyaan dari WA kita di nomor telepon yang sama. Selamat pagi narasumber, salam sehat dari Agustin Dumanau dari Desa Winetin. Mau bertanya, kuah biasa dulu di kampung ada upacara bendera di sekolah atau upacara bersama masyarakat ya. Berarti di Kades, di pembina. Nah, sekarang kurang juga tak kumpul di kecamatan atau kota bupati sehingga upacara di desa itu so hilang. Kira-kira begitulah kan? Bisa dinaikkan lagi layarnya ini? Nah, kira-kira begitu. Jadi dulunya kata di Winetin ada upacara kampung, tingkat desa. Tapi karena ada instruksi harus berkumpul di kantor kecamatan atau bahkan di bupati, sampai hilang tuh upacara di tingkat desa. Mungkin dari Kesbang Polso boleh ada, bukan Kesbang Pemerana kok ini kan? Tapi tidak apa-apa sih. Pendapat juga bagaimana kira-kira? Saya kira dari masyarakat itu tinggal mengusulkan saja ke pemerintah untuk hidupkan kembali Kalau kan? memang masyarakat menginginkan rindu ada upacara di tingkat desa, saya kira bagus, kepala desanya iya. bisa difasilitasi sih. Nah, yang penting ini bisa menimbulkan Jadi, rasa komunikasi saja ya? Iya, masalah komunikasi. Pak, jangan sama kak orang di kecamatan, orang ingin ada upacara di desa Winetin. Iya. Dan kalau boleh ada Purna Paskibraka yang tahun lalu datang kemari 3 orang. Kan? Boleh kan begitu Pak Rivo? Boleh. Coba hubungin dengan PPD di Minasa Selatan atau di ada yang di mana? Minasa Utara. Tinggal hubungi PPI atau di PPI yang ada di sana. Nah, jadi kalau ada yang purna-purna sebelumnya pernah bertugas, undang mereka kan, biar semua bilang biarnya ada kesemakan, sama-sama dengan warga kan sudah bangga itu. Jadi Ibu yang di Winetin boleh komunikasikan ke Pak Lurah. Pak Lurah, tanggal 17 ini mari kok aturan beki upacara di desa. Pak Lurah DP pembina. Baru salah seorang kepala lingkungan yang ada peliau gertak-gertak, watak, dia jatuh ke komandan upacara, baru orang panggil Purna Paskibraka. Lengkap, dorang kalau datang dengan seragam. Gitu. Orang panggil yang tahun 2024, 2023 tahun lalu kan? Boleh. Dorang pasti akan datang. Nah, oke. Baik, saya rasa itu jalan keluar yang terbaik. Ada telepon masuk di 0821 9583 5080. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dengan siapa Pak? Halo. Halo. Ya, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak siapa? Ini feedback ini, oke terputus. Oke, saya kembali ke Bung Hervin. Nah, ini yang orang kagum juga ini, ketika dalam mengibarkan bendera, baik yang sebagai penggerek, baik yang Danpok 8, maupun sebagai pembentang, ini bisa harmonis itu seperti apa pelatihannya? Jadi untuk menjaga keharmonisan atau membentuk keharmonisan 3 orang ini, yang pagi maupun yang sore, itu pertama memang dia alami, dia pasti akan alami. Kita selama jadi pelatih. Maksud alami bagaimana? Alami itu mereka, kita kan tiap kali latihan kita cocokkan. Mereka sudah menyatu. Cocokkan jadi mana yang memang betul-betul bisa chemistry-nya bisa dapat. Jadi kita cabut jadi pasang. Jadi pelatih punya feeling sampai ke situ ya? Siap. Jadi tiap tahun pengalaman kita seperti. Jadi kalau kita belum dapat, kita coba terus yang mana. Ada kala begini yang jadi bukan aneh tapi ya kenyataannya seperti itu. Ada anak ini dia orangnya tidak aktif, tapi dia fokus. Tapi kita karena dia tidak aktif, kita tidak bisa
masukkan dia dari awal untuk jadi, tapi pada akhir latihan tiba-tiba kita coba dia yang jadi di situ karena itu. Saya tahu suasana. Jadi ada anak-anak yang tidak terlalu menonjol. Tidak menonjol, tapi hanya punya potensi. Tapi mereka malu atau gimana. Tapi pada saat kita pasti ketemu sama yang hal seperti itu, kita tarik dia, akhirnya kita pasangkan 3 hari 5 hari sebelum, ternyata mereka cocok dan diteruskan dan kita mantapkan sampai bertugas. Dan memang saya perhatikan Pak dari tahun ke tahun ya, yang sudah berlalu itu pelaksanaan Paskibraka ini di Manado berjalan dengan baik ya kan? Betul, kami juga meliput di sana kan. Nah, sekarang untuk timing sehingga bendera itu bisa tepat sesuai dengan lagu, itu pelatihannya seperti apa, Bung Ervin? Kalau kita pun mau buka-bukaan kan. Oh, nah, itu Erdang ya. tidak masalah ini jadi ini kalau dulu kan kita setelah 17 Agustus ada lomba-lomba ya TUE. Nah, itu bisa dipakai sebenarnya di lomba-lomba. Tapi tidak apa-apa, Pak. Kita ini bukan bagaimana supaya mereka bisa melihat banyak melirik ke atas. Siap. Jadi untuk rahasia, kita buka rahasia saja ya. Rahasia dimanapun itu rahasia umum sih sebenarnya. Banyak yang sudah jadi pelatih juga. Jadi untuk Paskibraka itu dia kenapa kita mereka tidak agak ke atas tapi bendera pas. Itu pertama kita ada 2 metode, kita pakai hitungan. Hitungan itu kalau untuk di Tikala tuh berapa tinggi dia bendera? 17 meter. 17 meter. 17 meter. Jadi kita ada hitungannya kita berapa tarikan itu pertama. Yang kedua ketika mereka berapa tarikan mesti sebut dong. Iya sekitar 1 sampai 23 tarikan. 21 sampai 23. Baru 1 sampai berapa? 23 tarikan. 23, ya. Jadi kalau dia lupa untuk hitungannya, kita bisa pakai metode kedua yaitu tanda. Ada tanda ya? Ada tanda. Jadi tanda pun juga banyak. Jadi kalau dia banyak kelihatan nanti dia jauh. Jadi itu ada tanda. Itu juga perlu latihan khusus juga kalau tanda. Jadi ketika dia lupa menghitung, kita pakai tanda. Itu ada tanda yang kita taruh di tapi hanya yang tahu hanya mereka. Hanya mereka bertiga yang tahu. Jadi kalau yang lain tuh pasti tidak tahu itu tanda atau bukan. Jadi seperti itu rahasianya. Oke. Itu kita dilatih lah maka penampilannya bagus. Oke. Kita terima penelpon terakhir ya di 082195835080. Halo, selamat pagi. Halo. Nampaknya Anda bisa mencoba lagi. Oke, kita sekarang kembali ke Pak Ripo. Nah, sekarang mereka katanya akan dikarantina kapan itu, Pak Ripo? Rencananya tanggal 14 Agustus nanti mereka akan dikukuhkan. Dikukuhkan dulu. Iya, sebagai Paskibraka. Dengan orang tua hadir? Iya, Wah, orang tua hadir dan Pak Wali Kota langsung akan mengukuhkan mereka sebagai Paskibraka Kota Manado. Dan besoknya tanggal 15 mereka sudah akan masuk ke masa karantina selama 3 hari nanti. Masa karantina itu apa yang mereka lakukan nanti? Sudah tidak berlatih lagi itu? Iya, sudah pada dasarnya mereka hanya istirahat, meditasi apa semacamnya, relaksasi, konsentrasi untuk pelaksanaan pada 17 nanti. Oke. Untuk asupan gizi mereka bagaimana pengaturannya? Mereka diberikan makanan setiap hari itu diberikan sehari 2 kali snack dan sekali makan siang dan bagaimana menurut Graciela? Bagaimana Graciela? DP menu ini bagaimana? Jangan-jangan rindu makanan rumah. Bagaimana kira-kira? Chef izin Kak. Jadi setiap hari itu betul seperti yang Bapak bilang, Bapak Rivo bilang, orang mendapat 2 kali snack pada jam 9 pagi, orang dapat makan siang pada jam 12 dan orang dapat snack sore pada jam 3 sore. Apakah dimakan seorang Paskibraka juga itu terlihat DP kedisiplinan, DP gaya membedakan atau sama santai seperti apa? Cuma ingin tahu saja. Chef izin Kak, tentu menjadi seorang Paskibraka itu kalau mau bilang ada DP beda sedikit. Ada seperti yang Kakak tadi bilang disiplin. Jadi orang sebelum makan itu, orang harus duduk siap dulu. Orang laporan. Waktu orang laporan itu juga sebelum makan orang berdoa. Biar cuma snack Kak. Sebelum makan orang berdoa. Dan makan juga itu orang ada waktu ya. Ada waktu, habis itu selesai makan, duduk siap ulang, dan terang akhiri dengan doa. Luar biasa ya. Apakah Anda puas dengan menu yang sudah diberikan? Chef izin Kak. Atau ada masukan misalnya mesti ada DP dessert atau ada dessert. Ada ya? Ada Kak. Luar biasa Pak Rivo ini. Kurang apa lagi yang negara suka sepat orang ini? Orang kalau makan siang itu DP menu berganti-ganti. Ya, supaya variatif ya. Ada kadang orang dikasih sapi yang rendang itu, terus ayam kecap,
ayam teriyaki, sate. Tuna ada tuna. Tuna ada. Karena protein. Enak sekali. Kong biar cuman dorang kan kasih kadang dabu-dabu sedikit toh. Kakak pelatih, siap izin Bapak bilang, jangan makan tuh rica. Sadap ini tuna. Untuk memancingkan selera. Orang Manado kan tuh Jadi biar pilih smart hajar karena ada dessert. Kadang dorang kasih semangka, pepaya, pisang itu sebagai penguat orang mau latihan kenyang kok. Oke, baik, luar biasa. Betul. Oke, penelpon terakhir ya. Halo, selamat pagi. Penelpon terakhir. Halo. Halo. Halo, selamat pagi. Ya, dengan siapa, Pak? Iya, dengan Bapak Hendrik dari Tuminting. Bapak Hendrik dari Tuminting. Silakan Pak Hendrik, singkat saja karena sudah di bagian akhir ini. Saya terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini boleh bergabung dengan Pro 1 khusus dalam topik. Iya, silakan. Langsung saja, Pak. Ya. Iya, terima kasih untuk para narasumber yang sudah dan sudah memberikan pencerahan puasa ini bagaimana menjaga merah putih. Ya. Sebagai warga negara, bangsa. Pak, boleh langsung saja ke pertanyaan mungkin atau hal-hal yang lebih konkret, Pak. Silakan, Pak. Ini dulu tentang merah putih hadir di Indonesia ini bukan dengan hal yang cuma-cuma, tetapi perjuangan yang begitu berat yang dilalui oleh para pendak bangsa ini. Dan jaga merah putih sekarang ini. Baik, ya Pak. Putus-putus sekali ini Pak ya. Iya, oke. Hal kita bilang para pembina khusus dalam aktivitas tahun ini di daerah Sulawesi Utara supaya anak-anak didik atau mereka yang dibina untuk menjadi aktivitas itu mereka bersyukur bahwa mereka diberikan kepercayaan bukan hanya saat ini, di ke depan peran mereka itu bukan sekarang. Baik, terima kasih Pak Hendrik ya, terima kasih. Sudah kami tangkap maksud Anda ya, Pak Hendrik mungkin di tepi jalan kedengaran sekali lalu lintas. Nah, terakhir saja closing statement ya dari Anda bertiga. Saya mulai dari Graciela. Ini ada fenomena One Piece ini. Ya, bendera yang kayak Pirates of the Caribbean ya kalau melihat kayak seperti bajak laut. Bagaimana menurut Anda ini? Kalau menurut dari kita, saya siap izin Kak, saya sendiri tidak menonton anime tersebut. Tetapi yang seperti orang tahu berita-berita yang sekarang itu, yang mereka sandingkan dengan sang merah putih dengan bendera One Piece itu, kalau dari saya sendiri itu memang saya sedih. Karena Indonesia saat ini memang banyak sekali anak-anak yang kalau mau bilang generasi Z saat ini, mereka melakukan aksi protes, aksi kritik kepada pemerintah. Tetapi yang saya kecewa, jangan disandingkan dengan sang merah putih. Betul. Karena merah putih ini filosofinya, merah itu berani, putih suci artinya suci. Berani memperjuangkan tentang suci dan kebenaran. Oke, kalau dari pelatih Bung Hervin sendiri, Anda melihat fenomena ini seperti apa? Kalau saya sepakat dengan apa yang dikatakan Presiden Prabowo, yaitu tidak mengapa kalian kibarkan bendera apapun, tapi jangan pernah sandingkan dengan bendera merah putih. Itu saja. Jadi bendera merah putih itu harga mati, dan itu dilindungi oleh undang-undang, dan kita juga ada tertulis juga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi seperti itu. Jadi kita merah putih harga mati. Jadi kita jangan sandingkan dengan bendera apapun. Kalau mau kibarkan silakan karena itu hak setiap orang. Tapi untuk menyandingkan tidak pernah akan sama dengan bendera merah putih. Baik, terima kasih Bung Ervin. Terima kasih Pak Rivo. Baik, terima kasih. Sudah hadir di RRI. Graciela, mudah-mudahan jadi pembawa baki ya. Graciela. Coach. Siap. Ervin, terima kasih. Kalau Graciela sempurna nanti tolong ditangani BPIP ya. Nanti DPP, Duta Pancasila. Duta Pancasila, oke, terima kasih. Dan kepada seluruh pendengar RRI maupun pemirsa yang sudah ambil bagian dalam topik kita di pagi hari Forum Kawanua Menjaga Merah Putih, kami sampaikan terima kasih. Dan bersama dengan Kepala RRI Manado, Bapak Azhari Bahariawan, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan saya sendiri, Audi Kandores. Kita undur diri, berpisah untuk jumpa lagi dengan topik yang berbeda. Selamat pagi.
Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.